Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat semua, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini. Pada pertemuan ketiga, kali ini kita akan membahas tentang grafik dari nilai mutlak. Tetapi nanti yang akan kita bahas masih seputaran grafik nilai mutlak dengan persamaan linear atau dengan fungsi linear. Jadi grafik fungsi mutlak pada dasarnya nanti mengikuti bentuk fungsi di dalamnya, apakah itu linear, kuadrat, atau pangkat 3, ataupun mungkin logaritma. Tetapi yang kita bahas di awal ini adalah tentang grafik fungsi nilai mutlak, tetapi nanti bentuk fungsi di dalamnya adalah fungsi linear. Jadi nanti masih cukup mudah untuk bisa dipahami. Oke, kita mulai dengan permasalahan 3. Di sini bagaimanakah grafik fungsi dari fungsi nilai mutlak? Misalkan kita memiliki sebuah fungsi, fx itu adalah 2x min 6. Jadi kita akan membuat grafik fungsi nilai mutlak ini, di mana nilai mutlak tersebut di dalamnya ada bentuk linier 2x min 6. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita akan mencari titik potong dengan sumbu x. Yaitu kata kuncinya adalah kita cari fx sama dengan 0. Yang kedua, carilah titik potong dengan sumbu y. Dengan kata kunci, carilah f0. Lalu, carilah satu titik bebas dengan mencari fa sama dengan b, sehingga nanti didapatkan titik AB. Ini 3 langkah untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di sini ada sedikit contoh bagaimana cara kita menggunakan fungsi nilai mutlak, di mana kalau misalnya kita punya fx sama dengan 9x min 2, maka kita bisa menentukan f3 dan f min 2. Caranya kalau f3, ya masukkan saja 3-nya menggantikan nilai x, sehingga nanti 9 kali 3 dikurangi 2, yaitu adalah 27 dikurangi 2, 25. Sedangkan kalau nilai mutlak nilai fungsi dari f min 2 itu adalah nilai mutlak dari 9 dikali min 2 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah min 18 dikurangi 2 itu min 20. Nilai mutlak dari min 20 adalah 20. Itu cara untuk mencari fungsi itu ya, nilai fungsi dari fungsi nilai mutlak. Nah, di sini kita akan mencari grafiknya dengan cara nanti kita menghitung seperti ini juga, tetapi 3 kunci yang kita gunakan di awal adalah mencari fx sama dengan 0, f0, dan satu titik bebas. Untuk satu titik bebas, nanti ada trik tersendiri agar gambar yang kalian pilih atau kalian buat itu lebih mudah untuk ditentukan. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di halaman berikutnya sudah disediakan lembar, di sini digunakan untuk mencari ketiga ini. Jadi 1, 2, 3 nanti bisa kalian kerjakan di halaman selanjutnya. Nah, di sini. Oke, kita langsung saja dengan yang pertama. Kita mencari fx sama dengan 0. Pertama, kita cari fx sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak dari soalnya adalah 2x min 6. (2x min 6) sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai mutlak 2x min 6 yang hasilnya nanti 0. Artinya kalau kita mau cari hasilnya 0, otomatis yang di dalam ini juga hasilnya harus 0. Sehingga 2x min 6 itu harus sama dengan 0. 2x sama dengan min 6-nya pindah ruas. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Nah, jadi ketemu x-nya adalah 3, sehingga
titik potongnya adalah 3,0. Jadi nanti dia akan memotong di sumbu X itu adalah titik 3,0. Bisa kalian langsung masukkan. Jadi kalau kita cari 3,0 itu berarti di sini 1, 2, 3. Sini ya, 3,0. Itu langkah pertama. Kita lanjutkan pada langkah kedua. Nah, langkah kedua di sini adalah mencari titik potong dengan sumbu Y dengan cara mencari F0. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja 0 ke dalam fungsi yang sudah diketahui. F0 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali 0 dikurangi 6. Seperti ini. Sama dengan nilai mutlak 0 dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak dari min 6 yaitu 6. Sehingga titik potongnya min 0,6. Seperti itu. Itu untuk langkah yang kedua. Jadi titik potongnya nanti adalah 0,6. Boleh dicari dulu bisa. Jadi kita langsung masukkan titiknya. Kalau tadi kita sudah masukkan 3,0, kita tinggal masukkan 0,6. Berarti kita hitung ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Selanjutnya, kita akan mencari satu titik bebas. Nah, di sini langkah ketiga adalah carilah satu titik bebas untuk mencari FA sama dengan B sehingga didapatkan titik AB. Jadi kita mencari satu titik bebas. Tapi di sini ada sebuah trik di mana kalau kita lihat di gambar, kalian sudah menentukan satu titik di sini dan di sini. Nah, berarti carilah titik lain yang berada di sebelah kanannya, gitu loh. Jadi di sini sudah ada, berarti carilah sebelah kanannya. Karena titik di sebelah kiri dari perpotongan ini sudah ada, berarti yang belum ada nanti kemungkinan yang di sebelah kanannya. Oke, tadi di sini adalah 1, 2, 3, berarti misalnya kita cari pada X-nya bebas, sebenarnya di sini bebas, tetapi misalnya kita ambilkan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Titik yang ke-6 kita masukkan F6. Sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali 6 dikurangi 6. Seperti ini. Sama dengan nilai mutlak dari 12 dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak dari 6 artinya adalah 6. Sehingga titik potongnya nanti adalah 6,6. Jadi nanti yang dimasukkan berapa, lalu hasilnya berapa, itu berurutan. Jadi kalau misalnya di sini 6, di sini 6 berarti 6,6. Kalau di sini 2, di sini 10 misalnya, maka nanti hasilnya adalah 2,10. Nah, sekarang kita cari titik 6,6 di grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu grafiknya seperti apa? Tinggal kalian tarik garis dari atas ini ke sini, lalu ke atas sini. Jadi bentuknya seperti huruf V. Silakan nanti kalian bisa gunakan penggaris untuk menggambar dengan lebih rapi. Nah, seperti itulah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 2x min 6. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan langkah yang tadi sudah Bapak
jelaskan satu persatu, mulai dari kalian menentukan titik potong dengan sumbu X, lalu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Setelah itu kalian mencari satu titik bebas. Nah, karena tadi bentuknya nanti akan membentuk sebuah V, otomatis kalau sudah ada di sini, carilah satu titik bebas yang bebas di sebelah kanannya. Kalau misalnya titiknya ada yang diketahui sudah ada di sebelah kanan, maka carilah titik yang ada di sebelah kiri. Oke, mungkin itu saja. Silahkan untuk latihan, coba carilah grafik fungsi nomor 1, 2, dan 3 di bawah. Jadi latihannya nanti nomor 1, 2, dan 5 saja ya. 1, 2, dan 5. 1, 2 sudah disiapkan di sini. Yang nomor 5 silahkan kalian bisa buat di kertas folio. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga pada kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.